ngajar agak agak sedikit eksak ya. Lebih banyak eksaknya sebenarnya daripada lebih ke teknologinya. Bentar. Sharing. Irwannya ngilang. Oke. Nah, saya jadi bingung bilangnya begini ya. Iya, klik aja ke ininya, ke browsernya, Ke browsernya udah ke web kelihatan. browser. Ya ini yang kelihatan ininya Google Meeting. Oke, Nah, ini nah iya. Nah, jadi kalau saya dari awal ngajar lebih banyak ke eksak. Kebetulan kebagiannya yang gitu. Bukan ya, maksudnya dalam arti ketika dikasih pilihan, ngasih saya yang ini gitu ya. Jadi waktu itu saya matematika diskrit, algebra linear semester 1, kelas karyawan reguler semester 2. Matematika diskrit semester 3 sistem operasi, semester 4 saat ini yang kriptografi sih. Nah, kalau misalnya kita lihat yang ini, yang semester 1, algebra linear. Nah, sebenarnya saya masih ikut yang simpel ya, apa namanya, masih ikut default dari apa, dari kampus juga, kurang lebih sama kayak Bu Tuti peraturannya, cuman saya bicarakan secara verbal kepada mahasiswa. Lalu ada, oh sorry, kayaknya udah berubah. Lalu ada beberapa apa namanya, setiap kali pertemuan saya kasih tugas juga, karena kalau saya berpikir untuk matematika hitung-hitung ini kayaknya nggak mungkin, apa namanya, nggak mungkin kalau nggak dikasih tugas gitu, dalam arti setiap habis ngajar ada tugas dikumpulkan dalam waktu 1 minggu, 1 minggu sampai di next pertemuan gitu, kurang lebih seperti itu sih. Cuman mungkin memang awal-awal saya ngajar ini di apa ya, di algebra linear ini lebih, karena termasuknya saya ini pengalaman ngajar mungkin baru paling banyak di IDTS ini. Sebelumnya saya pernah ngajar di apa namanya, sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan, cuma sebentar, kebetulan baru lulus karena belum dapat kerja. Saya ngajar di situ kurang lebih 2 bulan ya. Kalau ngajar SMK sama kuliah beda ya. Kalau SMK kan lebih, bukunya sudah ada, nggak perlu dicari lagi, nggak perlu ini lagi, materinya pun nggak se nggak se apa ya, nggak sesusah mahasiswa gitu. Maksudnya apa kita pelajarin pun itu udah di luar kepala semua gitu kan, kalau misalkan yang model SMK gitu. Cuman kan kalau ini perlu di apa namanya, belajar dulu yang yang ini di luar kepala banget yang ini mah. nah, yang memang yang saya agak sedikit kaget segitu ya pas waktu saya ngajar algebra linear ini, lebih ke apa ya, materinya sih. Jadi memang saya baru sadarnya itu pas di pertengahan kuliah gitu, ternyata materi yang saya berikan ke mereka itu terlalu banyak gitu ya. Jadi apa namanya, satu kali pertemuan tuh hampir apa namanya, satu bab itu kan ada 10 pertemuan, ada 10 subbab gitu ya, 10 atau 12. Kadang satu kali pertemuan itu saya buat jadi satu bab gitu, otomatis kurang lebih ada 10 atau ada 10 12 atau paling sedikitnya itu 7 atau 8 gitu. Nah, ya itu aja sih Bu yang jadi ini apa namanya, apa namanya, yang saya alami pas waktu di SJS ini sih. Nah, kalau yang jadi pertanyaan, apa namanya, untuk mata kuliah eksak seperti ini, baiknya itu apakah memang
seperti seperti itu gitu ya. Kalau saya memang kan di buku itu juga ada ininya ya, ada apa sih? eh ada tuntunan buat dosen gitu ya. Ternyata kalau saya baca itu paling enggak satu pertemuan itu maksimal 3 gitu. Saya baru baca itu juga 3 atau 4 gitu. Ternyata terlalu banyak saya kasih ke mereka sih. Kalau kalau di sini kita dan yang namanya seat time. Jadi tergantung berapa credit hours-nya. Jadi apakah itu 2 kredit, 3 kredit atau 4 kredit. Biasanya seat time-nya itu di sini 45 menit per kredit. Yeah. Jadi kalau 3 credit hours itu 135 jam. 135 jam itu adalah semua kegiatan. Jadi mulai dari mereka bikin tugas, bikin kuis, membaca buku, atau mengerjakan tugas. Nah, biasanya kita kalkulasikan seperti itu. Jadi nggak kalau di online kan, kalau yang di face to face kan jelas seminggu sekali kita, atau seminggu 2 kali kita ketemuan. Nah, kalau di online kan enggak. Nah, biasanya kalau di Amerika 3 credit hours itu 135 hours. Biasanya gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di Indonesia, kalau di sini itu namanya Carnegie hours. Kalau di Indonesia saya nggak tahu cara kalkulasinya gimana. Nah, kalau bisa saya beri suggestion, itu seperti yang Bu Tuti itu bagus itu. Jadi ada informasi di awal, ini apa aja mata kuliahnya per minggu ini apa aja, terus tugasnya apa aja, persentasenya untuk assignment-nya apa aja. Jadi itu biasanya kita masukkan di syllabus. Jadi mereka itu tahu, nah saya satu semester ini apa aja nanti yang jadi ekspektasinya itu jelas dari awal. Nah, kita juga sebagai pengajar, kita juga memberikan informasi ke mereka. Kalau karena ini online ya, kita bisa memberikan kalau kalian kirim email ke saya akan balas maksimal itu 2 kali 24 jam misalnya. Jadi kalau di online harus jelas apa aja yang ekspektasi dari pihak saya dan ekspektasi dari pihak mahasiswa. Nah, jadi kalau mereka mengerjakan tugas, besok tugasnya ini due date ya, harus diserahkan besok. Nah, terus mereka kirim email misalnya ke Pak Isran, kan udah bilang saya ngasih jawaban itu 2 kali 24 jam. Jadi mereka nggak bisa komplain. Dan gurunya nggak ngasih jawaban. Kalau kita udah ngasih ekspektasi dari awal, jadi masing-masing itu udah ngerti gitu. Jadi kalau bisa saya kasih suggestion, bikin yang seperti Bu Tuti itu. Jadi jelas per minggu ini mata kuliahnya. Nah, ini assignment-nya apa aja. Kapan due date-nya. Jadi Bu Tuti kalau bisa juga dikasih kapan due date-nya untuk assignment-nya itu. Oh, udah ada due date-nya juga. Ya, jadi waktu saya juga bilang sama Pak Iwan ya, kalau online itu ngajarnya itu kita harus siap semuanya, itu dari awal semuanya harus sudah siap. Jadi kita sudah tahu tiap minggu apa aja yang akan kita kerjakan, tiap minggu apa aja assignment yang harus diserahkan, tiap minggu aktivitasnya apa aja. Jadi
semua dari awalnya udah kita tulis di silabusnya. Jadi semuanya jelas dan peraturan kelas manajemen juga ditulis di situ. Ini misalnya kalau kalau kita punya discussion board, nggak boleh misalnya harus ada netiketnya misalnya. Jadi nggak what you call that, Harus sopan lah. Harus sopan apa harus itu ya? sopan dah. Nggak boleh ngebully. Saya nggak boleh ngebully Pak Ihsan gitu contohnya. Nggak boleh ngebully terus ya. Nggak boleh ngebully Pak Irwan, nggak boleh itu. Tapi Pak Ihsan tuh paling enak dibully sih sebenarnya. Karena itu bisa aja terjadi ya, dan jadi kita jadi bisa bermasalah kalau misalnya ada anak-anak yang suka ngebully gitu. Jadi semua peraturannya kita tulis di upfront, terus dikasih di Moodle-nya, kita tulis di pertemuan pertama ya, kita kasih tahu ke anak-anak ya, ini peraturan di kelas saya, nah, ini yang ekspektasi dari saya. Nah, saya akan bales misalnya email 2x24 jam misalnya. Jadi mereka nggak bisa mengharapkan instruktur 24 jam harus siap balas email atau chat. Jadi semua yang akan dikerjakan dari depan ya. Link netiquette itu bisa dipakai, bisa di copy untuk guidelines. Jadi no yelling, no sarcasm, ya respectful tone. Pak Fahmi udah kejawab belum tadi pertanyaannya yang beban per minggunya tadi ya? Tolong di-unmute dulu, tadi di-mute. Saya mute, maaf. Apa sih, agak berisik, maaf. Oke, kalau kurang lebih sebenarnya udah dikejap untuk beban kerja per jamnya sekarang sama ya, kurang lebih. Harusnya sih sama. Pak Ihsan berarti 3 kredit juga kan ya? Iya, 3 kredit juga sama. Seperti itu. Jadi memang tadi juga otomatis dalam jumlah kredit tersebut ya mahasiswa sudah termasuk dari readingnya, terus jam tugasnya dan dan lain-lainnya gitu. Jadi memang yang kalau saya tangkap itu kan sebelumnya dalam kredit itu ya udah materi aja semua gitu ya. Materi semua. Itu kreditnya dihitung juga beban dia. di luar itu baru tugas gitu ya. Saya pikir seperti itu sebelumnya. karena juga harus kita online gitu. Jadi semua harus dihitung, reading, pembelajaran, terus bikin tugas itu juga kita hitung. Jadi misalnya kalau bikin PR misalnya berapa lama, kita juga hitung. Tapi Pak Fahmi juga harus menghitung ini level mahasiswanya berapa, berapa lama ngerjain tugas ini. Misalnya ngerjain satu pertanyaan berapa lama, misalnya 15 menit, kalau Pak Fahmi selesai 5 menit, nah anak-anak selesainya 15 menit misalnya. Jadi kita juga harus menghitung berapa banyak pertanyaan yang kita punya di quiz misalnya. Baik. Ya, jelas sih. Terima kasih Bu Meta. Ini ada Pak Akbar Maulana. Pak Akbar, kedengaran suaranya nggak? Ya, membawa. Ya, silakan memperkenalkan diri, mengajar apa segala macam. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini saya Muhammad Akbar Maulana, bisa dipanggil aku. Ngajarnya lebih ke desain sama pemrograman.
Bisa dikasih lihat ke Bu Meta bendanya. Kebetulan ini lagi di luar, Pak. Oh ya udah, aku aja ya, aku kasih lihat ya. Bentar. Ini saya udah sharing ya? Saya udah sharing belum sih? Your entire screen. Belum Pak, saya. Share now. Pak Fahmi ya, sorry. Oh, Fahmi, Pak Akbar. Aku sharing nih. Saya lagi sharing. Nih. Kuliahnya yang mana Pak Akbar? Bentar, naikin ke atas ya. Dashboard. Site home. Kuliahnya apa Pak Akbar? Halo, halo. Apa tadi Pak Akbar? Kuliahnya apa ya dia? Desain grafika coba Pak, kalau nggak salah. Grafik ya? Iya. Ya, grafika komputer. Grafika. Ini grafika komputer ini ya? Iya. Sama aja, karyawan sama bukan karyawan sama ya? Sama aja. Sama. Oke. Nah, ini dia. Apa yang perlu saya klik, apa yang perlu diterangin? Silakan Pak Akbar terangin, udah gitu saya asisten sorot, asrot, silakan. Ini harus ngapain dulu nih, Pak? Coba terangin makhluk ini apa, kayak gitu-gitulah. Jadi ini pertemuan ya. Pertemu Di Indonesia satu semester berapa minggu? 14 kali pertemuan deh. 11. Nah, Itu udah include UTS sama UAS. Emang udah include? 11 deh. 16 kalau sama UTS UAS, 16. Ya, exam. 16. Monggo Pak Akbar. Oh ini PowerPoint nih kayaknya ya. iya, betul. Ini mohon maaf, Pak, saya tak nyetir dulu sebentar. Oh lagi nyetir tuh. Ya udah saya bacain nih. Ya jangan Pak, nanti Kasihan. kalau ada kecelakaan. Ntar nyeruduk dia. Ya udah kira-kira kayak gini Bu. Nanti yang di sini jadi saksi semua. Ini Pak Ono, kalau announcement itu dikirim ke email mahasiswa nggak? Oh announcement yang ini ya. Kalau misalnya kita bikin announcement itu, apakah announcementnya dikirim ke email mahasiswa nggak Pak Ono? Kita tuh masing-masing dosen atau gimana maksudnya? Nah kalau di tempat saya kan ini otomatis, misalnya ada announcement ya, belum juga diklik announcementnya. Klik. Kalau Pak dosennya menulis announcement terus di send, itu apakah juga terkirim ke emailnya mahasiswa atau enggak? Saya nggak pernah pakai announcement sih. Kalau enggak, Bu Meta, Nggak ya? kita hanya di alertingnya aja. Oke. Jatuh Kalau itunya. Pak Ono coba klik participant. Partisipan. Ntar mana partisipan? Di atas Dari tuh. Oh partisipan. Ini kok lemot banget sih, nggak bisa diklik ya? Kunaonnya? Kenapa minta ganti Pak? Ini servernya ini, alah ilaha illallah, server ini, alah. Parah nih server. Ini server apa? Servernya ganti kalau gitu Pak. Iya, iya. Udah tak bilangin ya, udah lagi pada ngirit, pusing saya. Coba saya new tab ya. Servernya pakai. Servernya pakai yang Ono aja, lebih kenceng. Oh, nggak keluar-keluar? Nggak keluar-keluar alah, alah, alah. Nah, nggak keluar. Nggak keluar. Ini nggak keluar. Kenapa Bu Meta ini tadi maksudnya ngeklik partisipan buat apa tadi? Kita bisa kirim message Iya, ke message. Oh, gitu. Iya, saya udah pernah coba tes, ternyata bisa masuk Oh, ke email si mahasiswa tersebut yang Oh. enroll di kelas kita. oh, ya, oh gitu. Begitu ya. jadi itu Bukannya jadi chat di e-learningnya ya? Iya. Kalau saya di e-learningnya. bis, Di bisa atas kanan notif itu tuh dekat admin user. Admin user. dua Nah, macam sebelah kirinya sebenarnya. itu kan ada notification itu tuh. Nah, Oh, yang ini. muncul di situ, iya. Oh, ini. Oh, itu chat di dalam kelas ini doang ya? Ini chat di dalam kelas. Ya. Nah, kalau misalnya mau kirim biasanya kalau di sini di announcement itu, kalau kita bikin announcement itu dikirim
ke emailnya mahasiswa biasanya. Nah, saya nggak tahu di ITTS ini apakah di set up seperti itu gitu. Itu kalau menurut Bu Tuti kayaknya bisa ke masing-masing, bisa. Ini saya coba contohkan ya. Saya share sebentar, ada di sini. Ini, di situ. Oke. Nah, terlihat ya? Sedang proses. Sedang proses. Ya, udah kelihatan. Nah, Kak, jadi di partisipan ini, katakan kita pilihkan statistika partisipan. Nah, kita katakan misalnya kalau mau email, kita checklist dulu semuanya, ya. Kita checklist, nanti biasanya di bawah ada pilihan action mau ngapain. Misalnya di sini send a message, ya. Kemudian apa misalnya nanti mau dikirim ya, ini ada choose juga di sini. Nah, ini kemudian, nah ini kan mau berapa statusnya. Nah, sini ada permission, bisa diatur. Oh, ini mah enroll. Bisa. Ini mahasiswanya satu semester berapa orang, Bu Tuti? Bu Titi lagi beruntung, dia mahasiswanya banyak. Yang di statistika kebetulan dia 3 prodi jadi 1 kelas sama saya. Gitu, Bu. 3 departemen jadi 1. Iya. Jadi 100 orang itu ya? Iya. Iya. Itu dia beruntung. Saya cuman kelasnya 4 orang. Ada di TI 9 orang, ada 1 kelas aja waktu itu. Nah, ini yang kalau melihat partisipan, Bu Tuti, itu, nah, kita bisa lihat ini Dimas nggak pernah akses. Jadi kita bisa juga kirim email untuk mahasiswa yang nggak pernah aktif misalnya. Jadi supaya kita nggak kehilangan mereka gitu, karena kalau mereka nggak pernah sama sekali nggak pernah sign in, nggak bakalan ini, nggak bakalan tahu ada perkuliahan ya. Tugas. Nah, mereka juga nggak bakalan they're not gonna pass the class basically. Jadi biasanya perkuliahan minggu pertama itu kalau anak-anak yang nggak pernah akses, minggu kedua juga mereka nggak bakalan bisa kalau di sini ya, karena setiap minggu kita ada tugas. Nah, kalau udah minggu kedua nggak bisa ngikutin, tapi kalau nggak pernah ada tugas, misalnya tugasnya baru minggu keempat, nah, ini adalah kesempatan untuk kita sebagai pengajar reach out ke mahasiswa, hey, kamu kok nggak pernah online, nggak pernah connect ke Moodle, ke LMS misalnya. Kadang mereka nggak ngerti. Waktu minggu pertama saya lihat ada mahasiswa saya yang nggak pernah access the course, so jadi saya kirim email ke mereka, terus salah satu bilang, jadi linknya apa gitu. Kadang-kadang mereka nggak tahu kalau kelas sudah mulai misalnya. Iya. Terutama kalau mereka karyawan kan, jadi kalau mahasiswa yang aktif ya mereka ngerti lah kalau pas tanggal sekian ini perkuliahan mulai. Tapi kalau mereka karyawan dan mereka mahasiswa baru, nggak akan ngerti. Jadi kita juga bisa reach out ke mahasiswa dari partisipan itu. Jadi perlihatkan tadi di filter yang nggak pernah, never access the course, terus diklik di sebelahnya first name,
terus di bagian bawah kita bisa kirim message. Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut, tanya Bu Tuti. Caranya. Salah, mana ya video saya pernah nyoba. Lagi lupa lagi nih, Bu. Email. Ya, lebih gampang dari partisipan Bu Tuti. Jadi kalau ini kan klik satu-satu. Ini klik satu-satu. Ribet deh. Kebanyakan klik. Diklik next to first name. Coba diklik dulu Bu Tuti, coba. Kita eksperimen aja. Itu bukan klik kotak yang atas. Kotak. Yang sebelahnya first name, yang kiri lagi, kiri. Bukan, itu kanan, kiri lagi, ada kotak. Nah, coba diklik. Nah, coba ke bawahin. Nah, itu kan ada choose ya. Choose-nya diklik, choose-nya. Kliknya ada belum kelihatan saya ada message-nya tuh. Iya. Nah ini dia udah tes. jangan dites. Tapi berarti ini bukan masuk yang announcement ya? Ya nggak sih? Ini masuknya ke email masing-masing itu kayaknya. Iya. Ini coba si Dimas satu dulu ya. Coba satu dulu aja. Ya. Coba satu dulu. Tes ya. Halo Dimas. Tes ya. Di-reply gitu. Nah, SSN one person. Jadi ini cara gampang untuk connect ke mahasiswa. Cuma kalau mahasiswa di sini masih jarang banget Bu Meta akses email. Paling cepet tetap lewat WhatsApp. Iya sih. Anak-anak pada pakai WhatsApp semua. Dan Ono tidak pakai WhatsApp. Kalau punya WhatsApp ditulis di LMS-nya Pak Isan. Jadi bilang aja, oke, kita akan ada grup WhatsApp. Nah, kalian tolong kirim informasi ke nomor ini misalnya. Jadi anak-anak juga tahu kalau ada grup WhatsApp yang dipakai untuk course itu. Jadi kita harus berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnya gitu. Kalau saya biasanya pertemuan pertama langsung ini Bu Meta bikin kayak ketua kelasnya gitu atau penanggung jawabnya. Nah dia nanti yang bertugas nge-invite karena lebih tahu nomor WhatsApp dia kan, biar nggak banyak kerja aja sih sebetulnya. Jadi mereka yang invite masuk, jadi kalau ada koordinasi dan sebagainya langsung ke PIC-nya seperti itu Bu Meta. Cuma ini dia bagus sih untuk dimasukkan di announcement ya, grup linknya. Kalau gitu Pak Isan ditulis, di course ini ketua kelasnya ini, nah namanya ini, WhatsApp-nya ini. Jadi anak-anak yang anak-anak yang misalnya nggak datang pas hari pertama, nggak bisa dapat informasi. Oke, terima kasih Bu Meta, insight-nya lagi nih, banyak belajar langsung dari kita. Apalagi yang bisa saya jawab? Bu Meta, ini saya izin share untuk contoh RPP ya, yang biasanya saya sertakan di announcement, kurang lebih seperti ini. Mungkin ada arahan atau tambahan dari Bu Meta. Ya Bu ya. Di sini saya ambil contoh. Tuti kirim ke email saya deh, nanti saya baca pelan-pelan. Oh iya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini. Jadi nanti per materi untuk praktikumnya misalkan ya di sini, ini kriterianya apa ya. Kemudian metodenya ternyata praktikum. Nah, nanti dia per pertemuan kalau di sini. Ini kebetulan ITTS udah punya RPP, cuman belum seluruhnya ya. Nah, kayak gini kan aspek yang diharapkan ya. Terus bahan kajian per minggunya nanti
ini kan pertemuan pertama semester 2, jumlah SKS-nya 3 misalkan. Nah, di sini aspeknya apa aja? Akhir yang diharapkan, bahan kajiannya nih, berarti ini yang menjadi judul untuk mereka si dosen ini mengajar gitu ya. Di dalam membuat PPT-nya seperti itu. Nah, misalnya kalau di pertemuan ini ada latihan apa enggak, nah nanti si mahasiswa bisa melihat ini juga. Tapi jarang banget saya perhatikan mereka nggak di sini sih, nggak memperhatikan ini. Itu kurang lebih ini jadi acuan si dosen tersebut juga. Jadi ini bagus sekali kalau ada ya. Jadi bisa jadi panduan buat mahasiswanya. Nah, misalnya praktikum kriteria penilaian itu kehadiran, sikap, keaktifan mahasiswa itu apa misalnya? Bagaimana cara Bu Tuti menilai melakukan penilaian? Oke, kalau untuk dari sisi kehadiran kan kalau online kita masih kadang mereka lebih pintar ya Bu ya. Kita lihat kayaknya dari sisi kehadiran mereka mungkin awal nih online, kemudian tapi ketika kita panggil namanya mereka nggak nyaut nih, nggak jawab kan, artinya mungkin mereka lagi bikin mie atau apalah. Kalau online kan nggak kelihatan apalagi. Tapi biasanya lebih enak kita bilang di awal kalau perkuliahan untuk dosen, misalnya contohnya dosen saya atau misalnya teman-teman yang lain, kita bilang on cam ya dari awal ya, ini jadi poin plus kalian. Kalau kalian nggak on cam, kita gimana mau tahu juga gitu kan kalian standby atau enggak, atau kalian teman kalian kan juga pengen tahu kalian gitu kan. Oh nih si Rahmat mukanya seperti ini. Nah itu kalau untuk online kayak gitu tuh. Di online itu ada dua macam, sinkronus sama asinkronus. Kalau sinkronus itu on time, jadi yang Bu Tuti bicarakan itu namanya sinkronus. Nah, kita juga bisa online yang asinkronus. Jadi nggak pernah ada synchronous activity, semua kegiatannya itu online. Nah, bisa juga seperti yang saya bilang sama Pak Iwan itu diadakan misalnya discussion board. Hari Rebo harus menjawab pertanyaan ini. Nah, nanti jadi ada aktivitasnya. Sama juga misalnya praktikumnya apa? Apakah ini lecture, mereka mendengarkan lecture atau mereka melakukan aktivitas? Jadi itu kalau hanya lecture misalnya sebanyak kalau menurut saya diadakan asinkronus. Jadi mereka nggak perlu datang ke perkuliahan. Jadi mereka bisa membaca dari reading yang Bu Tuti bikin atau dari YouTube misalnya. Oke. Ya, Bu. Oh iya Bu, mau tanya boleh? Kalau misalnya di e-learning ini kan katakan kita ada FGD ya, si mahasiswa satu dengan mahasiswa lain. Nah di FGD itu kalau pengalaman Ibu efektifnya seperti apa sih Bu kalau untuk FGD kan? Apa tuh FGD? Forum discussion group. Jadi mungkin kalau kita kan kalau di sini mungkin kenalnya presentasi, ini anak nanti udah selesai presentasi ntar ditanya sama temennya, ini kenapa begini gitu, nanti saling gantian gitu, terus saling debat ini gitu kan. Kalau efektifnya itu kayak gimana sih kalau FGD online gitu? Kalau online discussion boardnya itu kita beri pertanyaan yang bisa juga pertanyaannya itu yang bisa dipilih gitu, bisa beberapa pilihan. Jadi kalau pertanyaan cuma satu dan mereka harus jawab materi tersebut bolak-balik bosan, yang baca kan bosan. Jadi pertanyaannya juga harus pinter-pinter bikin
kita bikin pertanyaan. Nah, caranya misalnya hari Senin kita bilang oke, setiap hari Senin ini ada pertanyaan. Nah, kalian harus jawab maksimal hari Rabu. Nah, habis itu kalian juga harus jawab at least 3 posting dari teman-teman. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Terus kalau mereka posting dapat berapa poin, kalau mereka jawab teman-temannya dapat berapa poin. Jadi grade-nya itu nilainya itu adalah dari posting dan jawaban 3 teman. Tadi yang tadi Bu Meta kasih lihat, Bu Tuti udah lihat belum? Tadi Bu Meta sudah kasih lihat proses diskusi, belum ya? Belum lihat ya Bu Tuti tadi. Oh, Bu Meta kasih lihat lagi deh. Yang gayanya Bu Meta buat maksa orang nanya ke temen. Coba saya Tapi itu idenya menarik tuh, maksa orang udah gitu. Ya, nah itu discussion forum. Jadi ini discussion forum ini, terus ini ada pertanyaannya seperti ini. Itu tiap minggu ya pertanyaannya ya? Pertanyaannya tiap minggu. Oke. Nah, terus mereka jawab. Nah, terus teman-temannya harus menjawab at least 3 orang. Nah, tapi kayak gini nih, pertanyaan ini pertanyaan yang jelek ini. Karena apa? Karena pertanyaannya sama aja. Jadi setiap orang jawab ini aja. Nah, kita harus pinter-pinter memikirkan pertanyaan yang bisa menimbulkan diskusi gitu. Jadi misalnya pertanyaan case study. Jadi instead of asking them compare ATM and Ethernet on following aspect. Jadi kita sebaiknya nanyain ke mereka, kalau misalnya kamu bikin pertanyaan yang bikin orang berantem kira-kira gitu ya. Yang ada konfliknya. Note any areas that you might want to need some further explanation. Ask a question of your fellow classmates. Jadi sebenarnya ini nih pertanyaannya. Jadi compare ini, terus notes area that you need further explanation, terus ask question of your fellow classmates. Kalau aku pertanyaannya dibalik kayak gini nih. Kalau saya nggak akan compare. Kalau saya pertanyaan kira-kira gini, menurut Anda teknologi jaringan apa yang paling baik dari sisi bandwidth, scalability? Nah itu kan berantem tuh udah gitu. Menurut saya yang ini, menurut sini perang dah lu. Good question Pak Ono. Jadi kalau kita menanyakannya kayak seperti ini, setiap orang jawabnya sama aja. Garing. Ya, jadi bikin pertanyaannya juga kudu dipikirin supaya ada timbul diskusi. Ya itu hanya terjadi kalau dosennya jahat sih. Ini kayaknya dosen baik-baik yang nanya. Tapi juga bisa ditanyakan, oke, jadi kalau ATM kira-kira apa sih yang membuat ATM satu dengan yang lainnya lebih bagus, benefitnya, atau apa disadvantage-nya. So jadi pertanyaannya harus dipikirkan lebih dalam supaya bisa timbul diskusi. Ya, kalau mau jahat banget tunjukkan kejelekan. Nah itu kalau udah mulai jatuhin ada yang membela biasanya. Ya, nah itu sebenarnya pertanyaan yang bagus, tapi kita juga harus bilang tunjukkan kejelekan dan kebaikan. Harus mencari argumen. Jadi harus disupport dengan argumen dari
reading misalnya. Jadi nggak boleh asal ngomong aja gitu. Ya, pakai referensi mah susah. Oke. Di ini ada ya. Saya cek di modelnya ITT sudah lengkap nih Kak. Kita namanya untuk FGD ya ada forum kan ya, pilihan forum. Di sini coba saya share. Saya barusan tes. Iya ya, saya belum pernah coba tuh Bu. Bu Meta yang itunya, yang kasih lihat yang itu ya, cara nilainya Mbak. Waktu ngasih nilai, oh ini mah masih forum itu ya. Nggak, di Bu Meta tuh ada nilainya soalnya. Sini sekian kali nanya. Bu Tuti bikin lah, nanti saya kasih tahu. Coba Bu Tuti. Coba Bu Tuti bikin dulu ya. Bu Tuti coba bikin. Bikin forumnya. Bikin forum. Ya, forum. Oh. No, bikin dari Awal. Lihat ya dari. Itu ada tes FGD tuh. Iya, ini barusan dibuat. Okay. Saya coba hapus dulu deh yang ini ya. No. Just that. Just click edit. Oh, edit aja. Ya. Oke. Ya, klik edit setting. Nah, ini kan saya tes. Ini kan description untuk questionnya, pernyataannya dan lain-lainnya di sini ya. Don't do that. Scroll down, Bu Tuti. Saudara. Oke. Session. Oh, klik whole forum grading. Oke. Scale point. No, klik type. Type-nya masih 6 diganti tuh. Oke. Diganti rubric. Oh, adanya scale sama point. Rubriknya belum ada. Rating kali enggak? Rating. Average, count, maximum, minimum, sama sum. Rubriknya belum ada. Oh. Ini download, discussion locking, subscribing. Full forum grading. Oh iya. Scale and point. Scale or point grading. Grade-nya bikin scale, coba. Scale. Oke. Spirit and connect way of knowing. Okay. Scale is grading method. Click the grading method. Rubric. Yes. Oke. Rubric. You can click the rubric and then click save and display. Oke. Coba return aja apa? Terus diklik lagi aja. Oke. Nah, tinggal ya ini e-learning dengan penuh kesabaran Pak Agung. Ada Pak Agung nih soalnya, bagus. Pak Agung pusing kepala dia. Mengamati dari tadi. Ya, ini dibuat untuk orang sabar emang. Ya. Saya share punya saya ya. Oke, boleh. Oke, ini tes punya saya. Jadi ini discussion board ya. Klik edit setting, grading scale, grading method rubric, and then save and display. Oke, add new topic ya. No, don't add new topic. This is for you need to define the rubric first. So you can do advanced grading, define new grading, rubric into exclusive.
Jadi rubriknya misalnya discussion board rubrik misalnya apa Bu kalau discussion Discuss. Yeah. It's an online discussion rubric. Misalnya nih, post. Ini ngasih nilainya dosen atau manual atau otomatis atau gimana sih biasanya? Biasanya otomatis. Oh langsung, model yang ngasih nilai ya? Kita setting dulu di sini. Oh. Nah ini caranya setting pakai rubrik. Jadi misalnya relevant posts. Okay. Make it ready, terus test. Oh baru subjeknya ditulis. Ya. Pertanyaan berantemnya ada di situ tuh. Ini saya ini yang saya punya ini. Jadi saya kasih instruction di sini. Bisa kalau Moodle bisa dua macam, bisa add new discussion board atau jawab ini diskusi saya Anda jawab. Nah, ini misalnya saya udah bikin rubrik gradingnya dari sini. Gradingnya mana? Oh itu yang course mapping discussion. Gradingnya dari left hand side ini. Yang rubrik yang discussion yang mana ini? Oh ini discussion semua. Discussionnya ada dua. So grade users. Nah, rubriknya yang saya set up seperti ini. Jadi course mapping. Ini saya belum. Ini jadi setiap mahasiswa set up namanya tertera di sebelah kiri. Jadi gradingnya gampang. Jadi kita nggak usah klik satu-satu. Jadi kita klik masing-masing mahasiswa. Nah semua discussion board dari Pancats misalnya itu tertera di sini semua. Jadi kalau saya bikin grading rubriknya simple aja. Did not meet criteria, meet criteria. Respondent to question 1 to 3 misalnya, reply to at least one college. So reply to at least one college, nah dihitung aja dia reply to Veronica, reply to Liliana sama sama reply to Cheryl. Jadi dia reply ke 3 orang, reply to at least one colleague, criteria net. Nah feedbacknya juga bisa ditulis di sini. Ini yang ngerjain si kita dosennya yang ngerjain. Ini yang grading dosennya. Oh manual ya? Iya dong. Aku maunya otomatis ya. Alah. Ya jangan, kalau otomatis gimana dong? Iya kalau ini jadi PR aja gini. Ya nggak apa-apa. Kalau Bu Tuti waktunya banyak. ini
staff saya yang mestinya ngerjain, jadi saya nggak grading ini TFS 812 ini. Jadi ini yang di discussion board. Jadi ada discussion board, bisa juga gradingnya dari discussion boardnya bisa model seperti ini. Jadi saya ngasih pertanyaan, terus anak-anak jawab. Nah, di rate di sini, di grade di sini juga bisa. Itu yang grading kita, dosen. Ini kalau di tempat saya ini yang ngasih rate itu mahasiswa. Oh. Jadi kalau di sistem rating gini yang mahasiswa, kalau yang yang di course saya yang untuk fakulti ini yang grading saya. Oh. Yang ini tadi, yang grade user ini yang grading saya. Oh. Pakai grading rubrik itu. Yang tadi yang mahasiswa grading maksudnya gimana? Jadi mahasiswa menilai diri sendiri atau gimana sih? Mahasiswa menilai menilai temannya. Oh, bisa gitu. Ya, kita bisa model seperti itu. Jadi dia ngasih nilai dari jawaban temennya. Dari jawaban temannya, ini ada ratingnya. Tapi kalau menurut saya sih lebih mantap kalau yang instruktur yang yang grade. Karena kadang-kadang anak-anak grade-nya asal-asalan aja. Emang. Kalau aku pengennya mesin yang nge-grade, jadi saya nggak usah pusing kepala. Nggak ada Pak mesin yang nge-grade. Ada, gue pakai mesin learning dong. Jadi gitu Bu Tutik, kalau mau discussion board, misalnya discussion boardnya hari Minggu depan mereka harus jawab, misalnya harus jawab 3 orang. Atau discussion boardnya posting due-nya Wednesday, mereka harus jawab hari Sabtu gitu. Oke, terima kasih Bu Meta atas pencerahannya. Ada ilmu baru lagi nih. Ilmu baru, nyobanya stres ntar. Ya Pak Ono, kira-kira gimana? Cukup. Kita lanjutnya enaknya gimana ya? Lanjutnya pakai diskusi pakai email atau gimana, atau enaknya gimana? Kita ngobrol pakai email dulu kali ya. Kalau mau bisa pakai WhatsApp itu, Pak Ihsan itu ketuanya. Ya udah, komandannya Pak Ihsan, cuman gue harus di forward ke email WhatsAppnya. Gue kagak pakai WhatsApp, parah gue. Asasi nanti Prof. Pak Ono itu ketinggalan zaman. Emang. Pak Ono apa tentram hidupnya Bu Meta. Iya, betul. Damai sentosa. Iya, Bu Titi ngerti kan ya. Itu Pak Ihsan telepon saya. Siap Bu Meta. Ya udah, silakan di create di WhatsApp grup. Ya udahlah, kepaksa gue, kadang-kadang gue monitor dah. Ya ntar gue kasih WhatsApp gue. Pakai doa ya, saya bacanya biasanya sebulan sekali soalnya. Repot ini. Ya udah. Musuh Pak Bos ini. Ya, ada lagi yang lain pertanyaan, aman ya? Kita lanjut di WhatsApp aja kalau gitu ya. Ya, terima kasih banyak loh Bu Meta, sudah 2 jam ini nggak kerasa, buset banget. Thank you. Saya ke Indonesia, ke sambang-sambangin ke Tangerang. Wah iya, betul. Baik, ya Bu Meta ya. Ya, nanti kita makan apa Bu Tuti? Yang ngerti makanan dia soalnya. Kambing. Gado-gado Bu. Gado-gado ada.
ada bebek. Bebek, bos. Ya udah, oke. Udah sepedahan 3 jam disuruh makan sop kambing. Iya, gue lagi usaha menguruskan badan nih. Ya udah, thank you very much. Terima kasih banyak Bu Meta, Bu Tuti, semuanya, Pak Agung. Pak Agung baru masuk, gimana ini? Terima kasih banyak juga Pak Agung, penutupan baca doa Pak Agung. Depan yang baca doa. Ya udah. Ini Bu Meta udah malu soalnya waktu udah tidur. Kalau kita waktunya melek, gimana sih? Oke. Bu Meta udah kode-kode Prof dari tadi. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih ya semuanya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Lanjut di WhatsApp ya, Pak Iksan ya. Oke. Siap, Prof. Ya, thank you. Ini matinya gimana caranya nggak tahu gua.